Bapak Ibu jemaat kita hari ini mari kita menangkan ya Bapak yang maha penyayang, kami memohon kepadamu karunia kasih yang memimpin kami dalam kemuliaan firman serta berkenan kami mengucapkan firman sama kami melalui perasaan pikir kata dan dalam usaha dan kerja serta pelayanan kami di kehidupan yang kami jalani. Amin. Jemaat berdiri.
Jawabannya bisa juga tidak. Karena terjadi kehadiran Allah dalam atas kita, baik sebagai pribadi sebagai sebuah kewajiban minta atas Allah. Jika ya, berarti Allah yang mau kita warga kita jadi bagian dalam sesuatu dari tindakan Tuhan menuju lebih baik sesama dan keluarga yang lain. Jika tidak, berarti Allah izinkan hal yang terjadi dalam pribadi dan keluarga dalam pribadi dan keluarga kita menjadi emas. Tujuannya agar kita dalam bagian perkembangan lebih baik. Seperti yang lain yang cenderung pada Yehuda dan Yehuda sama siapa yang baik terus berganti. Dikarenakan kuasa dari oleh politik sama agama mereka menjadi dan perhitungan Tuhan ada sangat pada hari ini yang merupakan bagian damai yang akan datang, merupakan dalam manusia. Janji kebenaran Allah untuk mengembalikan keadaan yang rusak dari oleh dosa yang menjadi manusia menjadi menjauh dari Allah, menjadi keadaan sesuai dengan Allah dan mengembalikan manusia ini kembali kepada posisinya dan melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua diperlihatkan bahwa tindakan dan ekspresi Allah lakukan dan secara sedang dilakukan dan akan terus sampai waktu alam ini serta atas inisiatif Allah sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, sebuah keluarga merupakan Tuhan berbagai senti dan faktor menjadi satu kesatuan yang utuh. Janji yang mau menerima segala sesuatunya dalam suka dan duka, merupakan sebuah komitmen yang harus terus digaungkan dan dinyatakan bagi setiap keluarga Kristen. Seluruh anggota keluarga harus mau bekerja sama dan saling mendukung satu dengan yang lain untuk menjadi keluarga Kristen yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya pada saat senang-senang dan gembira saja kita bersama-sama. Akan tetapi pada saat susah dan sulit pun kita sebagai satu keluarga harus teguh dan kokoh berdiri bersama-sama. Ketika pasangan kita memiliki persoalan, kita harus mau mendampingi dirinya untuk menguatkan dan selalu memberikan perhatian dan pertolongan
kejernihan hati dan pikiran, serta tetap berusaha tenang. Saya bersama suami dapat melihat maksud Allah dalam hidup dan kehidupan keluarga kami. Saya dan suami serta anak-anak bersatu hati untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi dengan tenang dan sukacita. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya segala sesuatunya adalah baik bagi kami. Karena musibah itulah saya dapat menyampaikan khotbah pada saat ini dengan pendek. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada penatua dan diaken serta para kakak layan yang bertugas bagaimana saya memaparkannya dalam persiapan yang kami lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan pernah merasa lelah dan menyerah atas segala sesuatu kesulitan yang kita hadapi. Jangan gentar dan jangan pernah kita mundur selangkah pun juga. Seperti pengalaman spiritual yang dialami oleh para perempuan ketika datang ke makam Yesus. Pengalaman spiritual seperti itu juga yang saya harapkan dapat Bapak Ibu alami dalam menjalani hidup dan kehidupan saat ini. Pengalaman spiritual yang mengubah pola pikir dan rasa. Pengalaman yang mendatangkan sukacita dan gembira. Pengalaman yang mendorong kita semua akan bersemangat dalam memberitakan kabar baik tentang kebangkitannya melalui perilaku hidup kita secara pribadi dan keluarga kita. Ketika pasangan kita bermasalah, ketika anak-anak kita mempunyai kesulitan, jangan pernah ragu. Datanglah kepada Dia, Tuhan Allah yang telah bangkit. Kebangkitannya merupakan kemenangan bagi kita dan pemenuhan janji atas keselamatan Allah dan yang telah Ia janjikan kepada kita dan keluarga kita. Ketika keluarga kita tercerai-berai, ketika ada anggota keluarga kita begitu egoisnya dan hanya mau memikirkan dirinya dan kepentingannya sendiri. Ketika ada anggota keluarga kita yang selalu merasa dirinya lah yang paling benar, paling pintar, paling kuat, paling hebat. Jangan berkecil hati. Jangan sedih dan bermuram durja. Tetaplah tenang dan datanglah ke pelukan Allah. Kasih-Nya akan merestorasi dan kebangkitannya akan memulihkan dan memperbaiki hubungan sesama anggota keluarga kita menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Jaga selalu keluarga kita. Dan jangan jemu-jemu untuk selalu mengingatkan semua anggota keluarga kita untuk mau tekun bersehati dalam satu persekutuan bersama Allah. Tinggalkan segala kepentingan dunia sejenak untuk mengambil saat teduh. Datang kepada Allah yang akan selalu menguatkan dan memberkati atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan pernah meninggalkan pribadi Allah yang telah bangkit, hidup dan selalu menyertai perjalanan kita bersama keluarga kita. Yakinlah, bersama Allah kita akan dimampukan untuk melewati segala topan badai dunia dan kita bersama keluarga akan menari dalam sukacita bersama Allah karena hanya Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Kiranya Allah selalu menguatkan dan memberkati Jemaat Efrata Tobuali dan seluruh jemaat GPIB dan para simpatisan dimanapun berada.
Mari kita bersaat teduh sejenak.